Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Muhammad Hidayat dengan NIM terakhir 50900123013 dari jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video saya tentang faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. Tapi sebelum itu, apa sih faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial ini? Ada 3 faktor yang mendasari interaksi sosial. Yang pertama itu faktor personal, terus kemudian faktor situasional, dan yang terakhir faktor komunikasi. Jadi, dari ketiga faktor ini, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor situasional. Tapi sebelum itu, apa sih faktor situasional ini? Nah, jadi faktor situasional merupakan kondisi ataupun keadaan di mana seseorang itu melakukan interaksi. Kalau semisal kondisi kita dalam keadaan baik-baik saja, artinya itu memungkinkan kita untuk bisa melakukan komunikasi secara langsung atau komunikasi secara face to face. Akan tetapi kondisi ataupun keadaan kita kurang memungkinkan ataupun tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, maka kita bisa menggunakan komunikasi lewat jarak jauh dengan bantuan teknologi seperti HP dan didukung dengan aplikasi-aplikasi seperti media sosial. Contohnya seperti itu. Nah, terdapat 7 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu ada faktor ekologis, di mana faktor ekologis ini merupakan keadaan alam yang terdiri dari geografis, iklim, meteorologis yang mempengaruhi gaya hidup dan perilaku manusia. Di mana kondisi alam ini sangat mempengaruhi aktivitas manusia, baik itu dalam cuaca yang sangat panas, cuaca yang dingin, dan mendung, dan sebagainya. Coba kita bayangkan, orang yang tinggal di daerah pegunungan yang dingin, pasti gaya hidupnya sangat berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pesisir pantai yang tentu kondisinya cuaca di tempat itu sangatlah panas. Nah, kemudian juga kalau semisal kita terkena sinar matahari, ya, tentu ada perubahan yang terjadi dalam diri kita. Mungkin kita merasa kepanasan, kegerahan, dan lain sebagainya. Kalau saja semisal kita terkena hujan ataupun cuaca yang dingin, pasti bawaannya itu pengen rebahan aja, santai dan rileks seperti itu. Kemudian faktor yang kedua ada faktor desain dan arsitektur, di mana faktor ini mempengaruhi pola interaksi manusia yang berada di dalam struktur bangunan tersebut. Kalau semisal struktur bangunan kita itu semakin bagus, maka tentu semakin bagus juga pola komunikasi kita atau pola interaksi kita yang berada di dalam struktur bangunan tersebut. Coba kita bandingkan nih, kalau bandingkan di dua tempat nih. Yang pertama itu di bandara. Kemudian yang di bandara itu kan tempatnya itu terlihat bersih, tertata rapi. Kemudian yang kedua itu di stasiun tua, yang dimana di stasiun tua ini itu tempatnya pengap dan banyak orang yang merasa tidak memiliki ruang untuk bisa bertahan di dalam stasiun tua itu. Nah, tentu kalau semisal di bandara yang sangat tanpa disuruh pun kita punya kemauan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Mereka lebih cenderung tertib, teman-teman. Sedangkan kalau di stasiun tua itu sendiri, justru malahan kita merasa kalau semisal orang lain tegang, kita juga ikut-ikutan tegang, dan juga berkeinginan untuk cepat-cepat keluar dari stasiun itu karena mungkin merasa kesempitan ataupun merasa tidak nyaman di stasiun tua itu karena merasa pengap, merasa kepanasan di dalam stasiun tua itu.
Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu adalah faktor temporal, di mana faktor temporal ini menjelaskan bahwa seseorang itu dalam keadaan lelah pasti dalam menanggapi sebuah respon itu sangat berbeda dengan orang yang dalam keadaan fit. Begitu juga dengan orang yang kesibukannya sangat padat dan banyak pekerjaan, itu responnya pun juga berbeda dengan orang yang memiliki waktu yang cukup banyak atau memiliki waktu luang yang banyak, baik itu di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan di malam hari, tergantung kondisi mereka masing-masing seperti itu. Nah, coba untuk teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan sharing, diskusi kepada seseorang, nah, coba teman-teman cari waktu luang yang pas untuk bisa membahas itu. Jangan sesekalipun teman-teman itu mengajak mereka diskusi, apalagi orang itu baru saja balik dari aktivitasnya masing-masing. Pasti dia akan merasakan kelelahan, dan tentunya respon yang akan diberikan itu sangat singkat ketimbang ketika kita mengajaknya untuk berdiskusi dan sharing di waktu luang. Pasti akan memberikan informasi secara detail dan lebih jelasnya lagi, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian faktor yang keempat ada yang namanya suasana perilaku, di mana ini sangat menentukan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini suasana perilaku ini di mana seseorang itu akan bersikap santun dalam melakukan kegiatan keagamaan ataupun kegiatan-kegiatan di tempat ibadah lain. Tetapi itu lebih agresif apabila terjadi di tempat yang penuh dengan keramaian seperti tempat hiburan ataupun di pasar, seperti itu. Nah, tentunya teman-teman, setiap tempat itu pasti punya perilaku masing-masing. Coba kita bayangkan saat kita masuk ke tempat ibadah, ya, pasti secara otomatis suara kita itu pasti akan pelan, nah, dan menunjukkan sikap saling menghormati. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan, apalagi kita menginjakkan kaki di tempat-tempat yang penuh dengan keramaian, seperti itu teman-teman. Bukan berarti karena ada hal-hal yang ada seseorang yang menjaga kita, bukan, melainkan karena suasana tempat itu meminta kita seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya faktor yang kelima yaitu adalah teknologi dan media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi ini adalah alat yang digunakan oleh seseorang untuk mempermudah mereka dalam melakukan sebuah komunikasi. Yang dimaksud itu seperti handphone, kemudian didukung dengan aplikasi seperti media sosial berupa WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, dulu kalau kita ingin melakukan silaturahmi, itu kita harus bertemu secara langsung dengan bertatap muka. Nah, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, tentu kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh tanpa kita harus bertemu dengan orangnya secara langsung. Tetapi di satu sisi terdampak positif, tidak selamanya itu memberikan dampak positif, tapi juga selalu memberikan dampak negatif. Nah, jadi media sosial ini menciptakan lingkungan situasional yang dimana punya aturan tersendiri. Nah, kita bisa berani berkomentar tajam di balik layar, artinya memberikan respon-respon positif atas postingan-postingan bisa saja membuat kita merasa tersinggung dengan postingan yang dilakukan oleh orang lain, seperti itu. Jadi teknologi itu ibaratkan pisau yang bermata dua, ya. Dia ini tapi memudahkan kita, ya. Artinya
mempermudah kita dalam melakukan interaksi, tapi juga bisa saja mengubahnya. Mengubah yang dimaksud di sini adalah memberikan dampak negatif. Jadi kita harus menggunakan teknologi ini dengan bijak ya teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya faktor yang keenam yaitu adalah sosial sebagai sistem peranan dalam masyarakat, struktur kelompok, dan organisasi karakteristik populasi. Itu merupakan faktor-faktor sosial yang menatap perilaku manusia. Nah, tentunya faktor sosial itu ibaratkan seperti peran yang kita jalankan di tengah-tengah masyarakat. Entahkah itu seperti anak, karyawan, ketua komunitas, struktur kelompok, dan demografis. Nah, peran kita itu tentu sebagai seorang leader atau memimpin sekelompok orang itu untuk menuntut perilaku yang berbeda dengan ketika kita menjadi anggota biasa atau seseorang yang melakukan berdasarkan apa yang diinginkan oleh si leader tersebut. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya faktor yang terakhir yaitu lingkungan psikososial. Nah, lingkungan psikososial ini teman-teman lebih kepada persepsi atau pandangan seseorang tentang seperti apa lingkungan yang terjadi entahkah itu di dunia kerja, yang dimana kalau kita dalam konteks ranah tersebut itu seringkali disebut dengan iklim organisasi. Kira-kira gimana persepsi kita tentang di tempat kerja atau di lingkup kampus tersebut? Apakah dari lingkungannya itu terlihat suportif, adil, kan? Atau justru malah penuh dengan tekanan, tidak jelas, atau malahan menjadi toksis? Nah, tentunya pandangan seperti ini akan mempengaruhi perilaku kita, ya. Kalau di kampus kan iklimnya itu suportif, pasti kita akan lebih aktif untuk bertanya dan berdiskusi. Sebaliknya, kalau lingkungannya yang toksis, tentu kita akan menjadi pendiam, takut salah, dan malas berinovasi. Tergantung bagaimana lingkungan itu mempengaruhi perilaku kita ya teman-teman. Jadi di lingkungan psikososial itu seperti ibaratkan udara yang bisa hirup, tapi dia nggak kelihatan, tapi dia itu menentukan apakah itu sehat atau tidaknya kita dalam melakukan sebuah interaksi, seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini terdapat beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok kami ataupun kelompok 3. Jadi terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari saudari Naila Saputri Jayanti. Itu pertanyaannya adalah, dalam kondisi apa faktor situasional seperti tekanan waktu dan keramaian memengaruhi sikap seseorang dalam berinteraksi? Izin menjawab. Jadi memang dalam faktor situasional seperti keramaian ataupun tekanan waktu ini sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan interaksi ketika kondisi mereka dalam keadaan stres, cemas, atau malah justru tidak nyaman. Nah, dalam situasi yang seperti ini, tentu seseorang mungkin menjadi lebih mudah tersinggung, kurang sabar, atau lebih cenderung bereaksi. Nah, apalagi dengan tekanan waktu yang ada, malah dapat membuat seseorang lebih fokus pada menyelesaikan tugas mereka daripada mempertimbangkan perasaan orang lain. Sementara kalau keramaian itu sendiri justru dapat meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan seseorang untuk mengontrol atau mengelola emosi yang ada dalam diri mereka. Dalam kondisi seperti ini memang interaksi sosial, dalam kita melakukan interaksi sosial itu dapat menjadi lebih sulit dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan suatu konflik yang terjadi dalam interaksi tersebut, seperti itu. Nah, lalu kemudian pertanyaan dari saudari Astri Ramadhani di sini tuh mempertanyakan tentang
bagaimana kondisi ekonomi dan budaya dalam suatu lingkungan itu mempengaruhi interaksi sosial di dalamnya. Nah, jelas di sini memang sangat mempengaruhi ya bagaimana orang-orang itu melakukan sebuah interaksi satu sama lain. Kalau ekonominya itu stabil ya, stabil dan juga sejahtera, merasa berkecukupan dengan kondisi ekonomi tersebut, tentu biasanya itu orang-orang itu justru merasa lebih santai. Mengapa? Karena ekonomi itu yang stabil, tidak serba kekurangan dan serba berkecukupan itu tadi. Nah, tentu dan juga dalam melakukan sebuah komunikasi, melakukan sebuah interaksi itu justru lebih positif. Tidak ada beban yang mereka emban. Karena itu tadi faktor ekonominya itu sangat mendukung. Nah, akan tetapi kalau ekonominya itu tidak stabil ya, dalam artian tidak berkecukupan dan serba kekurangan, justru bisa justru malah menimbulkan sebuah ketegangan ataupun konflik. Karena itu tadi mungkin seseorang itu merasakan stres karena seseorang itu membutuhkan kebutuhan ekonomi yang layak lah. Nah, tapi justru seseorang tidak mendapatkan hal itu. Itulah yang membuat kemudian melahirkan ketegangan dan konflik akibat stres yang dirasakan oleh seseorang karena itu tadi kebutuhan ekonomi itu kurang mendukung atau serba kekurangan banget nih, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengenai budaya memang memainkan peran penting. Kalau nilai-nilai budaya itu seperti yang sering kita dengar itu ada yang namanya solidaritas, terus kemudian toleransi dan kerjasama. Tentu dalam melakukan interaksi sosial, pertukaran informasi antara satu orang ke orang yang lain itu justru lebih harmonis. Nah, justru sebaliknya, kalau perbedaan budaya, artinya budaya yang dari latar belakang budayanya nih, yang bisa saja akan menjadikan sebagai sumber konflik kalau tidak kita kelola dengan sebaik mungkin. Jadi peran ini penting banget untuk kita memahami dan mengelola ekonomi dan budaya dengan baik supaya interaksi sosial di masyarakat itu bisa inklusif seperti itu. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari saudari Sri Rahma Yunita itu di sini mempertanyakan tentang bagaimana hambatan komunikasi seperti prasangka, perbedaan bahasa itu sangat mempengaruhi kita dalam melakukan sebuah interaksi sosial. Nah, dari prasangka dulu itu memang salah satu yang menjadi penyebab terjadinya prasangka itu adalah dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penafsiran negatif terhadap orang lain. Nah, kemudian maksudnya di sini itu pandangan kita atau perspektif kita terhadap orang lain, bagaimana cara kita mengartikan apa yang disampaikan oleh orang lain itu justru kita merasa adanya ketersinggungan, bahasa-bahasa yang tidak enak kita dengar sehingga melahirkan prasangka baru, melahirkan pandangan negatif tentang cara mereka untuk menyampaikan sebuah informasi dengan orang lain seperti itu. Kalau kemudian mengenai perbedaan bahasa itu sendiri, salah satunya itu menghambat kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang baik. Nah, di sini memang jelas teman-teman bahwa kalau bahasa kita itu tentu memang setiap bahasa itu punya beda-beda ya bahasanya. Ada beberapa jenis bahasa. Kalau kita di Indonesia itu banyak teman-teman ya, dari beberapa suku. Inilah yang kemudian menjadi penghambat kita dalam melakukan komunikasi secara efektif. Jadi yang dimaksud adalah
dalam melakukan sebuah komunikasi bahasa yang mudah dipahami, mudah dicerna orang lain. Nah, artinya apa? Cukup saat menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Artinya kalau misal contoh nih, kalau orang Makassar itu bertemu dengan orang Sunda, tentu mereka lebih mendominasi menggunakan bahasa Indonesia. Karena kenapa? Orang yang pertama kali bertemu itu secara tidak langsung paham dengan bahasa yang digunakan oleh seorang Sunda ini. Apalagi orang Makassar itu lebih kebanyakan bahasa Makassar nih, tidak paham dengan bahasa-bahasa di Jawa, bahasa Sunda itu. Nah, tentu untuk lebih efektifnya kita dalam melakukan sebuah interaksi yang harus kita lakukan, itu cukup dengan menggunakan bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa faktor situasional merupakan kondisi atau keadaan seseorang dalam melakukan sebuah interaksi. Bagaimana seseorang itu mampu menyesuaikan dirinya atau beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang mereka dapatkan saat ini ataupun di waktu-waktu tertentu. Terdapat 7 faktor yang mendasari faktor situasional ini. Yang pertama itu ada faktor ekologis, lalu ada namanya faktor desain dan arsitektur, faktor temporal, faktor suasana perilaku, teknologi dan media sosial sebagai sistem peranan dalam masyarakat, dan terakhir itu faktor lingkungan fisikososial. Jelas bahwa 7 faktor ini itu memang sangat berperan penting terhadap perilaku manusia, perilaku seseorang dalam melakukan sebuah interaksi. Saya rasa itu mungkin dari saya. Sebagai akhir, sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa dipahami, dan juga menambah kembali wawasan ilmu pengetahuan kita, memperkaya hasilnya kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya juga ucapan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Usman Nur selaku mata kuliah psikologi sosial bagi kesejahteraan sosial, yang selalu memberikan arahan-arahannya dalam membimbing prosesi mata kuliah untuk mata kuliah kali ini, psikologi sosial bagi kesejahteraan sosial di semester 5 kali ini, seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.